Halo semua, welcome back to Kompes Communication Podcast. Kompes Communication Podcast. Balik lagi sama gue Lilo yang bakal nemenin waktu santai kalian nih dengan membahas hal seputar dunia komunikasi juga kehidupan kampus. Nah, hari ini kita ada tema spesial nih teman-teman ya, karena kita akan memperingati Hari Guru dengan mengundang salah satu dosen nih. Nah, beliau ini akan menceritakan tentang pengalaman beliau tuh sebagai pendidik seperti apa dan juga gimana sih tanggapannya tentang dosen di era modern seperti ini gitu. Nah, bahas-bahas era modern ya dengan perkembangan teknologi kan sudah terciptanya juga AI. Nah, AI itu diduga telah menggantikan banyak pekerjaan nih. Nah, aku mau nanya pendapat dosen kita satu ini tentang gimana sih, apakah beliau merasa terancam ataupun beliau merasa ini tuh bisa ngebantu pekerjaan sebagai dosen. Nah, mari kita sambut aja. Selamat datang, Kak Sen. Halo teman-teman. Boleh Kak perkenalan namanya sama ngajar prodi apa sih kalau di UPJ? Boleh. Kenalan dulu? Iya, kenalan. Saya Sentia Winarti, saya ngajar di Prodi Ilmu Komunikasi di Universitas Pembangunan Jaya. Udah. Nah, jadi sebelum kita mulai nih Kak, aku mau nanya dulu. Kita kan lagi memperingati Hari Guru ya Kak. Nah, kalau menurut pandangan Kakak nih sebagai dosen atau pribadi, di Hari Guru, makna Hari Guru bagi pendidik tuh seperti apa sih? Kayak apakah ada makna tersendiri atau gimana gitu? Makna buat saya pribadi sih bermakna banget ya, karena saya tuh 5 tahun jadi seorang guru. Jadi waktu umur saya masih 21 tahun, sekarang 17 tahun. Oh, mundur ya? Ya, jadi dari umur 21 tahun saya jadi guru tuh di SMK, 5 tahun saya jadi guru. Jadi seperti yang teman-teman tahu, guru tuh kan pekerjaan pahlawan tanpa tanda jasa ya. Saya kira dulu tuh ya cuma omongan doang atau sebagai ya cuman kiasan-kiasan. Tapi setelah saya jadi guru, saya nyadar bahwa peran guru itu bukan hanya sebagai pendidik Lilo, tapi juga sebagai orang tua. Nggak dipungkiri sebagai pendidik, apalagi sebagai guru, kita tuh sayang beneran sama anak-anak kita. Makanya kalau ditanya, apa maknanya Kak Hari Guru? Hari Guru buat saya tuh adalah peringatan betapa baiknya Tuhan ke guru-guru di Indonesia dengan keterbatasan pemerintah kita, sikapnya ke guru-guru, tapi banyak juga guru-guru yang menyayangi murid-muridnya dengan sepenuh hati sampai bisa ada kita semuanya di sini. Gitu. Jadi emang kayak dari awal tuh guru tuh bukan cuma ya mungkin teknisnya ngajarin aja, tapi sepanjang jalannya itu dijalani itu perannya banyak ya. Perannya banyak. Nah, kan balik lagi nih Kak, aku kan tadi bahas era modern ya. Nah, kalau misalnya dari Kakak sendiri tuh sebagai pengajar atau mungkin sebagai guru, itu inovasinya apa sih Kak? Kayak ini ada cara ini nih untuk biar mahasiswa atau siswanya itu lebih efektif belajarnya dan juga lebih menarik gitu. Banyak ya sekarang mah. Apalagi saya ngajar tuh anak-anak Gen Z ya, yang nggak puas sama satu teknik gitu. Bener. Anak-anak Gen Z tuh gampang buat bosen. Misalnya contoh, waktu saya di SMK, waktu ngajar SMK kan palingan umurnya 17 tahun sampai 19 tahun ya. Di umur-umur mereka yang segitu ada perasaan malas belajar. Ada perasaan belajar pun hanya sebuah tuntutan. Sehingga inovasi menurut saya, inovasi pembelajaran penting banget. Kalau Lilo tanya inovasi apa yang sebenarnya sudah dilakukan sama saya ataupun sama guru-guru yang saya tahu, pertama, yang paling dasar lah ya Lo, kita belajar untuk memahami bahasa mereka. Pertama itu yang paling dasar. Kalau kita sudah tahu bahasa mereka, kita bisa lebih masuk bagaimana cara mereka berkomunikasi. Terus sekarang nih yang dilakukan sama UPJ itu ada pengembangan metode inovasinya pakai bahasa pemrograman H5P. Itu tuh kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang di sini masuk ke kelas transmedia storytelling, itu sering tuh video tiba-tiba berhenti. Terus ada pertanyaan multiple choice, terus ada ABC, terus dia langsung tahu mana pilihan yang benar, mana yang pilihan enggak. Nah, dari banyaknya
inovasi tersebut, yang paling penting itu inovasinya satu, si pengajar atau pendidik tahu siapa yang diajar. Karena kalau misalnya kamu tanya nih, mungkin saya karena yang saya didik adalah anak Gen Z, mereka sukanya seperti itu. Tapi bisa jadi kalau misalnya nanti anak-anak Gen Z-nya udah pada lulus, terus saya ngajar ya generasi Alpha, inovasi-inovasi yang udah dilakukan tadi yang saya sebutin, itu mungkin nggak berlaku. Jadi kita harus inovasi lagi gitu. Makanya yang paling pertama, inovasi yang pertama, kenali dulu siapa yang diajar. Dan ngerti dulu bahasa mereka seperti apa. Nah, bahas-bahas teknologi nih Kak, kan kalau kita kan sekarang tadi yang aku bilang udah ada AI juga kan. AI ini kan udah ganti banyak udah nge-replace banyak pekerjaan ya, kayak misalnya dari dulu buruh pabrik, terus kayak sekarang ada kasir juga, terus ada customer service. Nah, kalau misalnya menurut Kakak sendiri sebagai dosen tuh kayak merasa terancam nggak sih, kayak, duh ini ada AI lama-lama gue tergeserkan, atau kayak Kakak tuh ngeliat ini sebagai alat bantu gitu loh, jadi kayak ini bisa buat gue bantu ngajar aja daripada ngegeser gue gitu. Gimana Kak dari Kakak? Saya malah senang tau ada AI, malah nggak ngerasa tergantikan, malah merasa saya dibantu gitu. Ada quotes yang bagus nih dari salah satu dokter di UI ya, namanya teman-teman bisa cek harusnya, namanya tuh Dokter Firman Kurniawan. Dia bilang bahwa AI itu harus digunakan sama dosen sebagai alat bantu, bukan sebagai musuh. Kenapa loh? Karena kita kan punya 24 jam, tapi dosen hanya hadir di kelas selama ya palingan 2-3 SKS atau paling banyak MPK berapa? 5 SKS. 3 jaman. Iya, cuma 3 sampai 5 jam mungkin. Tapi AI bisa nemenin kamu terus-terusan ketika kamu butuh. Tapi kalau misalnya pertanyaannya, Lilo ngerasa terancam nggak sih Kak? Enggak. Karena itu balik lagi. Saya ngerasa bahwa dosen itu punya human touch kali ya. Dia nggak bisa tergantikan sama AI. Lebih personal gitu. Lebih personal. Terus apa lagi kok kira-kira? Apa ya? Yang kenapa jadi saya yang host? Iya makanya jadi kayak dipimpin balik. Oh ini yang nggak bisa dilakukan sama AI adalah mengetahui progres belajar kamu. Misalnya ya, saya nggak tahu nih Syahla, apakah dia sudah punya progres dalam pembelajarannya semester 1, 2, 3, apakah dia ada progres? Atau kalau misalnya dosen di kelas dalam pertemuan 1, 2, 3, makanya ada UTS, AI nggak tahu progres pengembangan kalian. Bukan dia ngajar juga. Iya, karena dia bukan ngajar. Untuk nanti aku tinggal itu deh mau nanya harapan Kakak untuk kedepannya, kayak misalnya untuk pendidik atau untuk mahasiswa di era digital ini tuh kedepannya seperti apa gitu. Di banyaknya keterbatasan kita, entah itu dosen ataupun guru, semoga kita tetap semangat untuk bisa sepenuh hati mengembangkan proses pembelajaran buat anak-anak kita, karena gimana pun bangsa dan negara kita ada di generasi-generasi penerus ya. Kalau misal generasi penerus kita itu juga nggak bisa dididik dengan baik, tidak bisa menerima pembelajaran yang baik, ya pasti efeknya juga ke kita gitu. Jadi semangat terus para guru. Semoga dengan adanya peringatan Hari Guru setiap hari, banyak juga pemerintah yang akhirnya bisa memperhatikan guru-guru juga di Indonesia. Tapi kalau misal harapan saya ke mahasiswa ataupun pelajar, semoga bisa semangat terus belajarnya. Ini sekarang saya selalu bilang sama anak-anak, udah nggak ada perpustakaan, tapi kita punya Ipusnas, kita punya e-book yang banyak, jadi udah nggak ada alasan buat teman-teman untuk tidak belajar. Benar. Jadi dimanfaatkan AI sama setiap metode pembelajaran teknologinya supaya kita bisa berkembang. Jadi kalau dulu zaman saya harus ke perpus, harus minjem buku. Kalau sekarang kan kamu nggak ya? Nggak harus onsite terus. Iya. Terakhir kamu minjem buku kapan? Kemarin. Oh, bulan lalu. Bagus. Bagus. Itu palingan sih. Iya, semangat. Okay. Tepuk tangan dulu buat dosen kita yang satu ini. Thank you banget Kasen buat insight-nya seputar dunia pendidik dan juga seputar teknologi. Nah, boleh teman-teman untuk yang punya pengalaman tentang dosen atau guru komen di kolom komentar, dan nantikan konten-konten Kompes selanjutnya karena masih ada banyak lagi. Dadah, see you next content. Jangan lupa subscribe. Bener banget, jangan lupa subscribe.